Orang seperti Anies ini tidak bisa menjadi panutan buat bangsa dan negara. Karena apa? Tidak mempunyai jiwa menghargai pemimpin sebelumnya. Yang dilakukan oleh Anies Baswedan justru menyesatkan masyarakat, memberikan informasi palsu, dan orang ini tidak layak menjadi pemimpin Indonesia sampai kapanpun. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, saya ingin mengajak Anda mendengarkan pidato Anies Baswedan di mimbar PKS. Dia mengkritisi tentang pembangunan jalan atau infrastruktur di zaman Pak Jokowi. Dia memperbandingkan dengan pembangunan di era Presiden SBY. Untuk selengkapnya, saya mengajak Anda mengikuti pidato dari Anies Baswedan berikut ini. Banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya, hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Sahabat Indonesia sudah melihat kan, sudah mendengarkan dengan seksama pidato dari Anies Baswedan. Aneh bin ajaib. Saya tidak mau berkomentar panjang lebar karena ada yang mewakili suara saya, suara rakyat, untuk mempermalukan Anies Baswedan. Data-datanya langsung dihancurkan, dan itu bukan oleh orang pemerintah, bukan oleh partai-partai koalisi pemerintah yang sekarang, tapi oleh Tuan Guru Bajang. Nah, kita ikuti cara TGB mempermalukan Anies Baswedan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa
pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 kilometer. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Indonesia, saya tidak berkomentar. Inilah klarifikasi pelurusan akal sehat yang sudah disesatkan oleh Anies Baswedan. Seperti sudah kita pahami, Anies Baswedan itu selalu menebarkan berita-berita bohong, penyesatan, dan sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang seperti ini tidak bisa kita jadikan panutan. Nah, sahabat Indonesia atau rakyat Indonesia semua pasti berpikir, kalau orang seperti Anies Baswedan ini menjadi penggantinya Pak Jokowi, hancur lebur semua fondasi pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Karena apa? Mindsetnya beda jauh, antitesis dari Jokowi, dan rakyat tidak membutuhkan pemimpin antitesis dari pemimpin sebelumnya. Karena akan terjadi maju mundur tidak karu-karuan dan hanya pencitraan, tidak ada upaya untuk menyejahterakan rakyat. Yang ada hanya penghasutan, pemberian opini palsu, pemberian narasi yang menyesatkan, dan ini harus kita lawan. Dan saya terima kasih, tidak perlu capek-capek untuk memberikan counter